Pelatih timnas Filipina sebut Ulla Romeni dan Kelvin Verdong bisa bikin timnas Indonesia jadi tim terkuat di ASEAN. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ulla Romeni dan Kelvin Verdong. Pelatih berusia 51 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada 2 pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Mei 2024. Dengan harapan, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Filipina dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses kedua pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas pertengahan Mei, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni besok, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh pelatih baru Filipina karena tahu skuad Garuda akan menjadi lawan Filipina. Dalam wawancaranya kepada media, Tom Saintfiet mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romeni dan Verdong. Indonesia akan menaturalisasikan 2 bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi kami, ucap pelatih asal Belgia. Jika Romeni dan Verdong hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Tapi saya dan skuad akan menyiapkan yang terbaik untuk bisa mengalahkan Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter mereka, tutupnya. Shin Tae-yong akui harus kerja keras untuk ambil hati pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku berusaha keras untuk mengambil hati para penggawa skuad Garuda. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para pemain mau bekerja keras dan memberikan semua kemampuan terbaiknya. Shin terus berusaha membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saat ini, tim Merah Putih sedang menempati ranking 135 FIFA. Sebelum kehadiran Shin, timnas Indonesia sempat berada di posisi 173 ranking FIFA. Kini, Garuda mengalami peningkatan cukup drastis di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin mengaku untuk membuat timnas Indonesia bisa tampil apik bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, ia harus berusaha keras untuk mengambil hati para pemain. Saya berusaha keras untuk memenangkan hati para pemain, kata Shin, dikutip dari Chosun, Rabu, 3 April 2024. Hal tersebut terlihat saat para pemain timnas Indonesia berlari ke kamar Shin, ketika tahu lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, sang pelatih dianggap sedang membangun generasi emas timnas Indonesia. Shin mengatakan pemain akan membayar kepercayaan jika pelatih mampu mendapatkan hatinya. Namun sehebat apapun seorang juru taktik, tetapi tak mampu mendapatkan hati pemain, maka tim tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Tim yang pemainnya berkorban demi pelatih tidak akan pernah runtuh. Jika para pemain tidak peduli pelatihnya bagus atau tidak, betapapun berbakatnya pelatihnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tegas Shin. Jika para pemain memutuskan, pelatih kami adalah orang yang sangat baik, dan saya ingin membalasnya, mereka mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan pelatih dan bekerja keras. Begitulah cara tim bersatu, tandas ex-nahoda timnas Korea Selatan itu. Meski belum bisa memberikan gelar, Shin mampu membuat sejarah bersama timnas Indonesia. Bahkan, skuad Garuda berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski proses naturalisasinya belum diproses, nama Mees Hilgers tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, khususnya wilayah ASEAN. Makan Bola mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan timnas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Indonesia bermain makin bagus dan agresif, dan sekarang mereka sudah menaturalisasi pemain dalam jumlah yang begitu besar, tulis Makan Bola. Sampai kapan mereka akan melakukan ini? Sekarang ada nama Mees Hilgers, muda, bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, tambahnya. Saya pikir Mees Hilgers jangan pilih Indonesia, pilihlah timnas Belanda, kamu masih muda, masa depanmu akan lebih cerah di sana, tegas Makan Bola. Naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia rupanya membuat Vietnam ketar-ketir. Apalagi timnas Indonesia berhasil membantai Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Atas hal tersebut, media Vietnam yaitu Bongda tampak mendesak Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF,
untuk melakukan naturalisasi seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Apalagi saat Vietnam masih diperkuat oleh Park Hang-seo, pernah meraih juara Piala AFF 2018 dan runner-up pada 2022. Jika kami tidak mengikuti tren di kawasan Asia Tenggara dan dunia soal naturalisasi, kemungkinan besar prestasi sepak bola Vietnam akan semakin tertinggal. Lihatlah Indonesia, kata Bongda, dikutip Sabtu, 30 Maret 2024. Menurutnya, naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia terbukti berhasil. Bongda menuliskan bahwa Vietnam harus mempermudah dalam melakukan naturalisasi. Keberhasilan Indonesia menarik pemain keturunan memberikan banyak pelajaran berharga bagi sepak bola Vietnam. Para petinggi Vietnam harus mempermudah proses naturalisasi. Kami harus melihat bagaimana Indonesia melakukannya, jelasnya. Diketahui, timnas Indonesia kini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Hal tersebut rupanya menjadi sorotan Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mengaku ingin melakukan naturalisasi untuk memperkuat Vietnam. Namun hal tersebut dirasa cukup sulit lantaran adanya peraturan undang-undangan. Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu mengatakan bahwa Vietnam akan melakukan strategi baru dengan mempromosikan pemain muda. Strategi jangka panjangnya adalah mempromosikan para pemain muda dan kualitas di level klub. Kami yakin hal itu adalah akar dari sepak bola Vietnam, kata Tran Anh Tu, mengutip VN Express pada Sabtu, 30 Maret 2024. Dalam pengakuannya, ia juga membahas tentang naturalisasi. Menurutnya VFF juga ingin melakukan naturalisasi layaknya timnas Indonesia. Namun hal itu memerlukan campur tangan pihak lain. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain, namun harus bergantung pada apakah pemain tersebut memenuhi syarat sesuai undang-undang atau tidak, bebernya. PSSI sebut ada 2 pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengonfirmasi ada 2 pemain keturunan yang segera diproses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, Arya Sinulinga tidak mau membocorkan siapa 2 pemain keturunan yang dimaksud. Ia mengatakan selama si pemain belum tiba di Indonesia, PSSI belum mau membocorkan sosok pesepak bola keturunan yang dimaksud. Selain Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Ula Romeni, FC Utrecht, dan Jairo Riedewald, Crystal Palace, disebut-sebut masuk radar PSSI. Sesuai kata Pak Ketum, mudah-mudahan akan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, kata Arya Sinulinga kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa, 2 April 2024. Saya tidak mau ngomong Kelvin Verdong. Yang pasti kalau dia belum sampai ke Indonesia, kami tidak mau ngomong. Kami enggak mau janji karena ada prosesnya, yang harus dilewati, sambung dia. Arya Sinulinga menegaskan ada rangkaian proses yang harus dijalani lebih dulu oleh Kelvin Verdong. Karena itu, alangkah baiknya jika tidak membicarakan tentang pemain tersebut. Satu hal yang pasti, PSSI memang sedang berupaya memproses 2 pemain keturunan dan mendatangkan pemain tersebut ke Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi sebagai calon pemain naturalisasi. Kembali lagi, kita kan tahu ada prosesnya pertama mereka harus datang ke sini dulu karena mereka harus pergi ke kedubesnya untuk menyatakan ingin pindah kewarganegaraan. Yang kedua harus tes kesehatan dan lain-lain, setelah itu harus dicari waktu liburnya dia, ujarnya. Harapannya, 2 pemain keturunan ini sudah bisa turun saat timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dibutuhkan timnas Indonesia demi menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.